Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vita Kurniasari. Kali ini kita akan membahas materi tentang mutasi. Teman-teman semuanya pasti tidak asing dengan kata-kata mutasi. Apalagi sekarang kita sedang dilanda wabah COVID-19, di mana di dalam berita banyak sekali bermunculan kata-kata mutasi. Mari teman-teman semuanya kita pelajari dulu apa itu mutasi. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian mutasi. Mutasi merupakan perubahan fisik yang terjadi pada bahan-bahan genetik, kromosom, dan DNA. Dapat berupa perubahan struktur, susunan, ataupun jumlah kromosom serta DNA. Jadi, intinya teman-teman, mutasi adalah suatu perubahan. Proses terjadinya mutasi ini disebut dengan mutagenesis, sedangkan individu yang mengalami dinamakan mutan. Setelah kita mengetahui pengertian apa itu mutasi, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja sih macam-macam mutasi itu. Jadi, mutasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis sel yang mengalaminya. Dan yang kedua yaitu berdasarkan cara terjadinya. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Jenis yang pertama yaitu mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya. Dibedakan menjadi 2 yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh selama proses pembelahan sel. Dan mutasi ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Contohnya yaitu kanker. Yang kedua yaitu mutasi germinal. Mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin mengakibatkan perubahan genetik pada gamet. Yang kedua yaitu mutasi berdasarkan cara terjadinya. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu mutasi alami spontan. Adalah mutasi yang terjadi akibat adanya kesalahan alami dalam proses duplikasi atau replikasi DNA. Biasanya disebabkan bahan radioaktif, bahan-bahan kimia, sinar ultraviolet, dan sinar kosmik. Yang kedua yaitu mutasi buatan, induksi, adalah mutasi yang sengaja dilakukan oleh manusia dengan merubah materi genetik dengan tujuan-tujuan tertentu. Sekarang teman-teman lihat pada halaman tersebut ada 2 foto. Yang pertama yaitu mutasi buatan. Di dalam mutasi buatan ini ada sebuah semangka yang tidak ada bijinya. Biasanya semangka kan ada bijinya, tapi ini tidak ada karena ada mutasi buatan yang sengaja dibuat oleh manusia supaya buah semangka ini tidak mempunyai biji. Yang kedua yaitu gambar mutasi alami. Di situ ada gambar seekor bebek yang biasanya hanya mempunyai 2 kaki, tetapi kali ini mempunyai 4 kaki. Kejadian tersebut disebabkan karena ada mutasi di dalam gennya. Macam-macam mutasi yang terakhir yaitu berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Di dalam jenis ini dibedakan lagi menjadi 2 yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mari kita pelajari terlebih dahulu tentang mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Tipe mutasi gen ada 2 yaitu substitusi basa dan pergeseran rangka. Teman-teman, mari kita pelajari terlebih dahulu yang substitusi basa. Substitusi basa berdasarkan perubahan nukleotida dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu transisi. Transisi adalah substitusi antar basa sejenis basa purin menjadi purin atau basa pirimidin menjadi pirimidin. Contoh, DNA normalnya yaitu TTA, GCG, CCA, dan DNA mutasinya yaitu TTG, GCG, dan CCA. Coba teman-teman perhatikan di DNA normalnya yaitu TTA dan di DNA mutasinya yaitu TTG. Ini mengalami perubahan pada basa purinnya. Basa purin menjadi basa purin yaitu adenin menjadi guanin.
Selanjutnya yaitu di transversi. Transversi adalah substitusi antar basa yang tidak sejenis. Perubahan basa purin menjadi pirimidin atau sebaliknya. Contoh, DNA normalnya yaitu TTA, ATA, GCG. DNA mutasinya yaitu TTA, ATT, GCG. Coba teman-teman perhatikan di DNA normal yaitu ATA dan di DNA mutasinya menjadi ATT. Ini merupakan perubahan transversi. Kenapa seperti itu? Karena basa purin menjadi pirimidin. Coba teman-teman perhatikan, adenin berubah menjadi timin. Jadi, ini merupakan transversi. Selanjutnya yaitu substitusi basa secara fungsional. Dibedakan menjadi 3 yaitu silent mutation. Silent mutation adalah perubahan susunan basa nitrogen dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Contohnya DNA normalnya yaitu TTA, AGA, GCG, RNAD-nya yaitu AAU, UCU, CGC. Asam aminonya asparagin, serin, dan arginin. Bermutasi menjadi DNA-nya TTA, AGG, GCG, RNAD-nya yaitu AAU, UCC, CGC. Asam aminnya tetap yaitu asparagin, serin, dan arginin. Di dalam sini ada bermutasi yaitu dari DNA normalnya AGA menjadi bermutasi AGG. Ini bermutasi, tetapi asam aminonya tetap sama yaitu asparagin, serin, dan arginin. Selanjutnya yang kedua yaitu missense mutation. Missense mutation adalah perubahan susunan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Contohnya, DNA normalnya yaitu TTA, AGA, GCG, RNAD-nya yaitu AAU, UCU, CGC. Asam aminonya asparagin, serin, dan arginin. Bermutasi menjadi DNA-nya TTA, AAA, GCG, RNAD-nya yaitu AAU, UUU, dan CGC. Asam aminonya pun berubah yaitu asparagin, fenilalanin, dan arginin. Di dalam sini ada mutasi yaitu AGA menjadi AAA. Tetapi permutasian ini menjadikan asam aminonya berubah dari serin menjadi fenilalanin. Yang ketiga yaitu nonsense mutation adalah perubahan susunan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Berarti apabila nonsense mutation ini, maka DNA yang diterjemahkan sebelumnya itu sia-sia karena nanti akan di-stop. Contohnya yaitu DNA normal, TTA, ATA, GCG, RNAD-nya yaitu AAU, UAA, dan GGC. Asam aminonya yaitu asparagin, tirosin, dan arginin. Dan DNA mutasinya yaitu TTA, ATT, GGC. RNAD-nya apa? Yaitu AU, UAA, dan GGC. Untuk asam aminonya yaitu asparagin dan stop. Jadi sia-sia. Sebelum-sebelumnya kayak asparagin ini kan sudah diterjemahkan. Apabila sudah di stop, maka semuanya sia-sia. Dari kesimpulan substitusi basa secara fungsional tadi, gampang sekali untuk membedakan. Yang silent mutation adalah perubahan tetapi tidak menyebabkan asam aminonya berubah. Yang kedua yaitu missense mutation adalah perubahan juga tetapi menyebabkan perubahan asam amino. Yang ketiga yaitu perubahan tetapi menyebabkan terbentuknya stop codon.
Selanjutnya, mutasi gen pada pergeseran rangka dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu insersi. Insersi adalah penambahan nukleotida basa nitrogen dalam potongan DNA yang mempengaruhi seluruh urutan asam amino. Yang kedua yaitu delesi. Delesi adalah kehilangan atau pengurangan nukleotida akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Jadi kalau insersi adalah penambahan dan delesi adalah kehilangan. Setelah mengetahui macam-macam mutasi pada DNA, selanjutnya mari kita pelajari tentang mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik yang mencakup perubahan struktur atau jumlah kromosom pada suatu sel atau individu. Mutasi kromosom memiliki dua macam, yaitu berdasarkan perubahan jumlah kromosom dan berdasarkan perubahan struktur kromosom. Mari kita pelajari terlebih dahulu yang berdasarkan perubahan jumlah kromosom. Berdasarkan perubahan jumlah kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu euploidi adalah perubahan jumlah seperangkat genom seluruh set kromosom sehingga jumlahnya merupakan kelipatan set haploidnya. Di sini ada monoploidi, hanya terdapat satu set kromosom. Diploid, kromosom homolog yang berpasangan dalam satu set, 2N. Triploid memiliki 3 set kromosom 3N, biasanya bersifat steril. Tetraploid memiliki 4 set kromosom 4N, pada umumnya subur. Polyploid memiliki lebih dari 2 set kromosom, umumnya pada tumbuhan, pada manusia dan mamalia bersifat letal. Jadi, apabila 1N dinamakan monoploid, 2N diploid, 3N triploid, 4N tetraploid, dan apabila memiliki lebih dari 2 set kromosom, namanya polyploid. Contohnya, kromosomnya manusia, apabila 1N berjumlah 23, apabila 2N 46, 3N 69, dan 4N 92. Setelah euploidi ada aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu perangkat atau satu genom kromosom. Jumlah kromosom tidak seimbang disebabkan oleh peristiwa non-disjunction. Di sini ada nulisomi, kromosom 2N-2, trisomi, kromosom 2N+1. Contoh, di sini ada dua macam ya teman-teman, yaitu aneuploidi autosom dan aneuploidi gonosom. Teman-teman masih ingat nggak autosom itu apa, gonosom itu apa? Jadi, buat yang lupa, autosom adalah kromosom tubuh. Gonosom adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Di sini apabila aneuploidi autosom ada sindrom Down, sindrom Patau, sindrom Edwards. Dan apabila aneuploidi gonosom, di sini ada sindrom Klinefelter, sindrom triple X, dan sindrom Jacob. Selanjutnya, monosomi, kromosom 2N-1. Contohnya, di sini ada sindrom Turner. Sindrom Turner ini termasuk pada aneuploidi gonosom. Dan yang terakhir adalah tetrasomi, adalah kromosom 2N+2. Ini contoh apabila terdapat pada kromosom manusia. Kromosom manusia normalnya jumlahnya adalah 46. Apabila nulisomi maka jumlahnya jadi 44. Apabila monosomi jumlahnya menjadi 45. Apabila trisomi jumlahnya menjadi 47. Apabila tetrasomi jumlahnya menjadi 48. Kesimpulannya, apabila 2N-2 maka disebut nulisomi, 2N-1 disebut monosomi, 2N+1 disebut trisomi, dan 2N+2 disebut tetrasomi. Selanjutnya, mutasi kromosom berdasarkan perubahan struktur kromosom. Di sini ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama adalah duplikasi. Duplikasi adalah sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan. Teman-teman perhatikan yang berwarna biru saja ya di dalam contoh kromosom ini. Di dalam sini pertama kali adalah huruf BC mengalami duplikasi. BC-nya menjadi 2, yaitu BC dan BC.
Teman-teman lihat, ini awalnya hanya BC saja, setelah mengalami duplikasi menjadi BC dan BC. Yang kedua yaitu delesi. Delesi adalah hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Coba teman-teman perhatikan, di sini ada huruf D, tetapi setelah mengalami delesi huruf D-nya hilang. Yang ketiga, inversi. Inversi adalah peristiwa pembalikan sebagian segmen kromosom sehingga menyebabkan perpindahan lokus suatu gen. Di sini ada satu kromosom yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, lalu mengalami inversi menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Di sini ada peristiwa pembalikan sebagian segmen kromosom di bagian B, C, D berubah menjadi D, C, B. Yang keempat ada translokasi. Translokasi adalah patahan segmen kromosom berpindah ke kromosom lain yang bukan homolognya. Di sini ada dua kromosom yaitu kromosom panjang dan kromosom pendek. Bagian kromosom panjang adalah A, B, C, D, E, F, G, H dan MNO, C, D, E, F, G, H. Teman-teman semuanya perhatikan di gambar yang warna biru itu. Bagian kromosom panjang AP dan MNO akan berpindah ke bagian kromosom yang pendek dan bergabung di situ. Itu yang disebut dengan translokasi resiprok. Teman-teman sudah paham nggak? Segmen kromosom berpindah ke kromosom lain. Jadi istilahnya itu yang bukan bagiannya. Yang kromosom panjang berpindah ke kromosom pendek. Nah itu bukan bagiannya teman-teman, karena panjang sama pendek itu kan sudah berbeda. Begitu ya. Setelah kita mempelajari macam-macam mutasi, selanjutnya kita akan mempelajari penyebab mutasi. Penyebab mutasi ini ada dua, yaitu mutagen kimia dan mutagen fisika. Di dalam mutagen kimia ini ada analog basa. Analog basa adalah secara struktural menyerupai purin dan pirimidin, bergabung dalam DNA untuk menggantikan basa nitrogen selama proses replikasi DNA. Jadi ini bisa mengganggu ya teman-teman. Seharusnya adenin bergabung dengan timin, tetapi timinnya ini diserupai bromourasil. Ini ya contohnya, bromourasil menyerupai timin dan aminopurin menyerupai adenin. Jadi kasihan ya ketipu. Selanjutnya yang kedua adalah bahan kimia pengubah struktur dan komponen pasangan basa. Menyebabkan modifikasi kimiawi basa purin dan pirimidin, yaitu dengan mengubah komponen ikatan hidrogennya. Contoh, asam nitrit yang mengubah sitosin menjadi urasil dan nitrosoguanidin. Yang ketiga, agen pengubah struktur DNA. Contohnya, NAAAF menyebabkan basa tidak dapat disandi. Psoralen menyebabkan benang-benang DNA mengalami persilangan. Dan yang ketiga adalah peroksida menyebabkan benang DNA putus. Yang kedua, mutagen fisika. Di sini ada radiasi ultraviolet berperan sebagai mikrobisida, sesuatu yang dapat membunuh kuman atau bakteri, dan radiasi penion, contohnya sinar X dan gamma, memiliki lebih banyak energi dan kekuatan penetrasi dibandingkan radiasi UV, menyebabkan kerusakan sel-sel dan organisme, terutama dalam pembentukan radikal bebas air, dan menyebabkan kerusakan DNA dan protein yang mengakibatkan kerusakan organel sel. Setelah mempelajari penyebab mutasi, kita akan mempelajari apa aja sih dampak dari mutasi. Jadi yang pertama adalah menimbulkan penyakit. Yang kedua, resistansi antibiotik pada bakteri. Yang ketiga, terbentuknya produsen antibiotik yang lebih efektif. Yang keempat adalah subsistansi sel sabit terhadap malaria. Yang kelima yaitu meningkatkan keanekaragaman genetik. Jadi, dampak mutasi ini itu ada dampak positif dan dampak negatifnya teman-teman. Selesai sudah pembelajaran tentang bab mutasi ini. Teman-teman semuanya pasti sudah paham apa sih mutasi itu, karena kita sudah mempelajari dari pengertiannya, macam-macamnya, penyebabnya, bahkan juga dampaknya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.